Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih Tuhan. Untuk kesempatan ini pada minggu pertama di Desember 2025 kita berjumpa kembali. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kita sekalian sehingga kita sudah di penghujung tahun 2025 dan kita akan memasuki Natal. Puji Tuhan, dan pada kesempatan ini saya rindu untuk menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara berada, dan lebih khusus jemaat GPD Sola Gracia Bogor. Sebelum saya membaca firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami ada menikmati firman Tuhan. Kami merindukan firman-Mu, firman yang berkuasa dalam setiap kami. Sebab itu urapi hamba-Mu dan kami semua untuk kami akan mendengar firman Tuhan. Untuk Engkau membuka rasa firman-Mu oleh Roh Kudus, agar oleh firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan dan kami lakukan. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami akan baca renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga berkata demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, kitab Mazmur ini memberikan sebuah uraian tentang kehidupan manusia, yang dimana bahwa ada dua model manusia yang di pasal 1 di sini, yaitu manusia disebut orang benar dan manusia disebut orang fasik. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, saya mau bicara tentang manusia yang disebut sebagai orang benar. Orang benar itu ialah kesukaannya Taurat Tuhan, firman Tuhan. Puji Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Orang benar adalah orang yang menyukai firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, perjalanan bangsa Israel ketika Tuhan berfirman kepada Yosua, termasuk di dalamnya adalah untuk jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan setiap orang yang percaya, khususnya saya dan saudara-saudara sekalian. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Inilah orang benar. Jadi orang benar hidup oleh firman. Puji Tuhan. Karena firman Tuhan adalah bicara tentang makanan rohani. Ia akan memenuhi kebutuhan roh. Sehingga yang menjadi kesukaan akan firman Tuhan itu, dia disebut orang yang berbahagia. Kita perlu makan jasmani, tapi makan rohani, firman yang memberikan jaminan kekal. Tetapi kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pada saat ini kita merenungkan firman. Dan tidak hanya merenungkan, tapi kita menjadi pelaku dalam firman. Karena firman Tuhan itu berkuasa, karena firman adalah perkataan Tuhan. Bagi setiap kita, bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk kita hidup di dalam firman itu. Puji Tuhan, dan itulah orang benar dalam konteks ayat di sini, sebagai orang benar yang hidup di dalam firman itu. Lalu kemudian ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia di sini adalah bicara tentang orang itu benar, orang benar itu sendiri. Maksudnya orang yang suka akan firman, merenungkan firman. Maka ia yang dimaksud orang tersebut, dia digambarkan seperti pohon. Saudara sekalian, kita digambarkan seperti pohon yang bertumbuh. Iya. Nah, pohon yang bertumbuh, tapi pohon ini akan bertumbuh maksimal dia ketika ada di posisi mana dia bertumbuh. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pohon dia akan bertumbuh dan dia akan berbuah, yaitu ketika dia bertumbuh di tepi aliran air. Saudara, air di sini juga bicara tentang firman Tuhan yang memberikan kehidupan bagi pohon itu. Nah, kita pun demikian. Yang memberi kehidupan secara roh adalah firman. Saudara-saudara, yang memberi kehidupan secara rohani adalah firman itu sendiri. Saudara-saudara, dan hidup ini ada roh, kehidupan yang ada di dalam, yang perlu untuk terus dihidupi oleh firman itu sendiri. Nah, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
yang memberi kehidupan pada manusia di dalam rohnya itu. Nah, kalau dia tidak mendapat air, maka dia akan mengalami kekeringan. Saudara-saudara, dia akan mengalami kekeringan dan akan mengalami kematian. Kalau manusia dalam tubuh badannya ini perlu ada air yang akan memenuhi kebutuhan. Karena dalam tubuh manusia, dalam tubuh badan ini terdiri dari unsur air. Kalau tidak ada air maka akan terjadi masalah dehidrasi dalam tubuh. Maka perlu air yang secara letterlek untuk memenuhi kebutuhan, mensuplai dalam tubuh. Begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan mensuplai di dalam kehidupan roh. Sehingga oleh firman Tuhan itulah yang akan membuat kita bisa hidup. Hidup dalam pengertian kehidupan rohani yang terus bertumbuh, saudara-saudara. Dan kehidupan rohani, kehidupan roh yang akan membawa pada kekekalan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Puji Tuhan, air kehidupan. Dalam tulisan firman Tuhan kitab Yohanes, Yesus pernah tawarkan itu kepada perempuan Samaria. Ketika perempuan Samaria datang menghampiri sumur untuk menyembah air, lalu di situ Yesus berkata, aku punya air hidup. Ia akan memancar terus. Saudara-saudara kasih Tuhan, air hidup adalah bicara firman Tuhan yang terus akan memancar. Dan kisah di situ memberikan sebuah pengertian bahwa air kehidupan adalah hal yang sangat penting dari segala yang ada. Kalau air yang ada di dunia ini bisa membuat manusia haus, tapi air yang Tuhan berikan terus akan memberikan kesegaran dalam kehidupan. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Maka pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka akan dia menjadi pohon yang produktif. Ada buah yang dihasilkan. Puji Tuhan. Sekali lagi, pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia akan menjadi pohon yang produktif. Ya, bukan pohon yang mati, tapi pohon yang produktif. Maka ada buah yang dihasilkan. Saudara, maka saya mau katakan di sini memberi kesimpulan sementara bahwa firman Tuhan itu yang akan membuat kita menjadi hidup yang produktif, adanya buah. Kalau manusia tidak ada firman, maka dia nggak akan menghasilkan buah. Tentu buah-buah kebenaran di sini, buah-buah baik, hal-hal yang baik. Yang ditulis kitab Galatia pasal 5, kasih, sukacita, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itulah diantaranya buah-buah yang dihasilkan karena ada firman dalam kehidupan. Orang yang punya firman dalam hidupnya, dia akan menghasilkan buah-buah. Dan buah-buah itu dapat dinikmati oleh orang di sekitar. Saudara-saudara kasih Tuhan, dan sekali lagi, bahwa kekristenan yang di dalamnya ada firman, firman yang akan membuat dia bisa menghasilkan buah. Buah-buah kebenaran. Dan hidup ini menjadi pribadi yang berarti di mata Tuhan. Puji Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, tidak layu daunnya. Jalani hari-hari kehidupan ada banyak hal yang kita hadapi, saudara-saudara dikasih Tuhan. Entah musim panas, entah musim hujan, artinya dalam setiap keadaan apapun, oleh firman Tuhan memberikan jaminan. Sekali lagi, dalam keadaan apapun, firman Tuhan menjadi jaminan. Dia tidak akan pernah layu. Puji Tuhan. Dia tidak akan pernah layu. Keadaan apapun ketika dia memiliki firman. Firman Tuhan yang terus membangkitkan semangat, kegairahan dalam hidup saudara-saudara kasih Tuhan, sehingga kita tetap terus layani Tuhan, mengiring Tuhan, terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan karena ada firman itu sendiri. Dia tidak akan layu daunnya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tetap hijau. Iya, tetap hijau. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara yang dapat saya hubungkan kaitannya dengan kehidupan yang kita jalani dalam hidup ini, yang Tuhan kadang ketika kita jalani kehidupan, Tuhan izinkan kita kadang menghadapi kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan kehidupan sebagai sebuah bagian proses ujian. Tapi kita mau percaya bahwa firman Tuhan selalu ada untuk memberikan kesegaran kepada kita. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Puji Tuhan. Dan ini jaminan dalam kehidupan kekristenan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kekristenan yang produktif dan ada progres dalam hidup. Terus maju dan terus maju, saudara-saudara. Karena firman itu sendiri. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Maka itu sebabnya pada renungan yang singkat pada kesempatan ini, saya mau akhiri firman Tuhan dalam perkataan dalam kitab Timotius, ya, ayat yang sudah sering kita baca, saudara-saudara. Dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ditulis begini. Iya, 2 Timotius pasal 3. Ayatnya yang ke-16 ditulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk berbagai kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Maka oleh firman itu sendiri yang memberi kehidupan. Dan oleh firman Tuhan itu juga punya memberi bahkan pengajaran kepada kita. Dan oleh firman Tuhan itu yang ditulis kitab Mazmur tadi yang menjadi kesukaannya ialah Taurat itu. Puji Tuhan. Dan dialah yang membentuk kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Dia yang membentuk kita untuk kita menjadi pribadi yang makin maju dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati ibu bapak sekalian, renungan yang singkat ini kiranya memberkati kita, dan saya percaya berkat Tuhan jadi bagian kita sekalian. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang singkat pada kesempatan ini, bahwa apa yang firman Tuhan katakan yang menjadi kesukaannya ialah firman Tuhan, firman yang berkuasa dalam kami. Ketika firman itu ada dalam kami, maka kami menjadi kekristenan yang bertumbuh dan berbuah, menjadi kekristenan yang terus memiliki kesegaran. Sebab itu kami terus perlu firman Tuhan yang memberikan jaminan kekekalan dalam kehidupan kami. Sebab tanpa firman Tuhan kami akan mengalami kekeringan, tetapi oleh firman Tuhan kami terus akan mengalami lawatan Tuhan dalam setiap kami. Itu sebabnya hamba berdoa, Tuhan lawat juga untuk jemaat Tuhan, terus penuhkan kami oleh firman-Mu yang dikerjakan oleh Roh Kudus, untuk senantiasa oleh firman Tuhan itu kehidupan kami terus bertumbuh dan terus berbuah, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Tuhan berkati jemaat Tuhan mendengarkan tayangan ini. Berkat Tuhan jadi bagian mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada.